صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Saya sini nyender, yang tua nyender. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum abal. Al-ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, awalan mari kita panjatkan rasa kebersyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kita bisa merasakan siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan kesanggupan oleh Allah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Tentunya kita sangat mengharap mudah-mudahan ibadah kita ini menjadikan Allah ridho kepada kita. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya besok hari kelak kemudian. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini khatib mengajak suasana seperti ini tepat sekali kalau kita niat untuk meningkatkan ketakwaan yang sudah kita miliki. Tentunya sebaik-baiknya takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya kita yakin bahwa dengan ketakwaan yang sudah kita miliki itulah yang mampu mengantarkan kita dalam kehidupan yang bahagia, baik kehidupan di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan judul khutbahnya orang-orang yang akan sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilahami satu ayat Al-Qur'an yang sudah khatib baca dalam muqaddimah. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita suasana seperti ini di mana kita duduk bersimpung menghadap satu arah, niat-niat yang sama, kita tidak berlebihan berani mengklaim bahwa diri kita ini akan bisa bebas dari seksaan-seksaan Allah. Kita berani mengklaim itu. Tapi kalau kita sudah keluar dari masjid ini, siapa yang berani mengklaim itu?
Karena di luar sana banyak sekali ujian, cobaan yang menghadang kita dalam kehidupan. Maka Allah jelas sekali mengabadikan di dalam Al-Quran yang sudah khatib baca dalam muqaddimah. Walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Betul-betul akan aku lemparkan, kata Allah. Betul-betul akan aku lemparkan, kata Allah. Dzara'na. Dengan kemarahan Allah, Allah akan melemparkan kepada kita. Akan dilemparkan ke neraka jahanam. Katsiran dengan jumlah yang banyak. Kalau ayat ini diputus di sini, kita termasuk yang akan dilemparkan oleh Allah karena jumlah yang banyak. Siapa yang akan dilemparkan oleh Allah itu? Minal jinni wal ins, dari kelompok jin dan dari kelompok manusia. Kembali lagi, kalau ayat ini diputus sampai sini termasuk kita, karena kita adalah kelompok manusia. Tapi manusia yang bagaimana yang akan dilemparkan Allah dalam neraka jahanam dengan jumlah yang banyak? Lahum qulubun, kata Allah. Mereka itu yang dikarunia Allah berupa hati, dari kata kolbun, qulub. Ayat ini kalau diputus di sini juga termasuk kita, karena kita sebagai kelompok manusia dengan jumlah yang banyak yang dikarunia Allah berupa hati. Tapi hati yang bagaimana yang akan dilemparkan Allah dalam siksaannya? Hati yang bagaimana? La yafqahuna biha, kata Allah. Satu persatu dijelaskan oleh Allah. Hati yang tidak mampu memahami kebenaran. Hati yang tidak mampu, yang tidak bisa memahami kebenaran. La yafqahuna biha. Hidup di dunia bisa makan, bisa tidur, tapi untuk memahami kebenaran tidak bisa. Kering hatinya. Maka orang yang seperti itu akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya. Allah meneruskan ayat itu, walahum a'yunun, dari kata ainun, a'yun. Kelompok jin dan manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai Allah berupa mata. Ayat ini juga kalau diputus di sini kita termasuk yang akan dilemparkan Allah dalam siksaannya. Karena kita termasuk manusia yang dikaruniai Allah berupa mata, alat penglihatan. Alat penglihatan mata yang bagaimana yang akan dilemparkan Allah dalam siksaan-siksaannya? La yubsiruna biha, kata Allah. Mata yang tidak mampu melihat kebenaran. Sidang Jumat yang berbahagia, kelihatannya sederhana sekali, tapi kita bisa lihat karena ini Allah mengklaim ini. Karena Allah yang memberikan karunia kepada kita berupa mata, berupa alat penglihatan. Untuk perenungan kita siang hari ini, bagaimana karunia yang Allah berikan kepada kita berupa alat penglihatan ini mampu tidak untuk melihat kebenaran? Yang tahu adalah diri kita. Mata yang tidak mampu untuk melihat kebenaran itu seperti apa? Dan mata yang bisa untuk melihat kebenaran itu seperti apa? Kalau kita sedang refreshing, jalan-jalan di pinggir pantai, melihat gelombang yang indah sekali berkejar-kejaran, indah sekali, mata kita jelas sekali melihat itu karunia Allah, itu anugerah Allah, itu ciptaan Allah, indah sekali. Mata kita melihat jelas sekali. Kemudian hati kita akan berbicara, ciptaanmu indah sekali ya Allah, apalagi kau. Tapi kalau kita melihat pemandangan seperti itu, tidak ada pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita, tidak ada nilai apa-apa dalam kehidupan kita,
maka mata itu tidak bisa melihat kebenaran. Allah ngasih tahu jelas. Karena pandangan-pemandangan yang dari mata kita itulah akan tercermin dari hati kita. Kita jalan-jalan ke pegunungan, misalnya panorama yang indah sekali. Kemudian hati kita berbicara, ciptaanmu indah sekali ya Allah, apalagi kau. Mata yang mampu untuk melihat kebenaran. Tapi kalau mata kita tidak mampu untuk melihat kebenaran, ya tidak pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita. Padahal yang kita lihat adalah keagungan Allah. Kita jalan-jalan di pasar, banyak sekali kita menemui saudara kita yang cacat, jalan pakai tangan. Kemudian kita melihat, mata kita melihat jelas sekali. Kalau mata kita bisa melihat kebenaran, kemudian hati kita akan berbicara, syukur kuntumu ya Allah, saya kau ciptakan dengan sempurna. Itu perbedaan mata yang mampu melihat kebenaran dan mata yang tidak mampu melihat kebenaran. Jenang Jumat yang berbahagia, lihat mimbar yang mulia ini untuk perenungan kita, karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Allah meneruskan ayat itu, walahum adhanun, kelompok jin dan manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai oleh Allah berupa telinga, alat pendengar. Kalau ayat ini juga diputus di sini, termasuk kita yang akan dilemparkan Allah dalam kaitan siksaan-siksaannya. Karena kita kelompok manusia dengan jumlah yang banyak yang dikaruniai Allah berupa telinga. Tapi telinga yang bagaimana? Yang mampu mendengarkan kebenaran, dan telinga yang bagaimana yang tidak mampu untuk mendengarkan kebenaran. Dan Jumat yang berbahagia, telinga yang mampu untuk mendengarkan kebenaran, telinga yang tidak mampu mendengarkan kebenaran. Misalnya waktu subuh datang, ada suara azan dari arah masjid musola di dekat rumah kita, kemudian masuk di kamar kita, kita tangkap lewat pendengaran kita. Kalau telinga yang untuk bisa mendengarkan kebenaran, langsung bangun, duduk sejenak, doa, bersyukur kepada Allah bisa dibangunkan kembali. Karena juga banyak orang yang tidur tidak dibangunkan oleh Allah. Nah, telinga yang mampu mendengar kebenaran seperti apa? Ketika subuh datang tadi, kemudian suara itu jelas sekali kita tangkap di telinga kita. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Suara itu di bawah speaker dari arah masjid musola di dekat rumah kita, masuk kamar kita, kita tangkap bahwa itu adalah suara panggilan untuk ibadah sholat. Kalau kemudian kita bergerak untuk mempersiapkan sholat, itu artinya telinga kita mampu untuk mendengarkan kebenaran. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah meneruskan ayatnya, ulaika kal an'am. Manusia yang dikaruniai Allah berupa hati yang tidak mampu untuk memahami kebenaran. Manusia dikaruniai Allah berupa mata yang tidak mampu untuk melihat kebenaran. Manusia yang dikaruniai Allah berupa telinga yang tidak mampu untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, kata Allah. Ini Allah yang berikan predikat, bukan manusia, langsung Allah sendiri. Ayat yang seperti ini ayat qat'i, bukan dhanni, karena diawali lam taukid dan qat'anya qat tahqiq. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Jadi kalau hati, mata, telinga tidak difungsikan karunia Allah itu,
maka manusia-manusia itu hanya wujud manusia, tapi hakikatnya orang itu adalah binatang. An'am itu binatang yang besar-besar, kakinya besar-besar. Ulaika kal an'am. Masih dalam murkanya Allah, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Ya Allah. Ulaika humul khasirun, humul khafilun. Mereka-mereka itu orang yang rugi, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Sidang Jumat yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini tuh bahan perenungan kita. Bagaimana sekarang ini karunia yang Allah berikan pada kita ini, mampu tidak untuk bisa memahami kebenaran, melihat kebenaran dan mendengarkan kebenaran. Sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit sampaikan khatib manfaat untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi fi dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allah